Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelompok 3 semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara sanad, matan, dan rawi hadis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi hadis. Sanad adalah sandaran atau sesuatu yang disandarkan. Menurut istilah adalah pemberitahuan tentang munculnya suatu matan hadis. Yang kedua adalah matan. Matan atau al-matan adalah tanah yang meninggi. Menurut istilah adalah suatu kalimat yang berada di akhir kalimat, di akhir sanad, dan lafaz-lafaz yang ada di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Yang ketiga adalah rawi. Rawi atau al-rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang menuliskan hadis dalam sebuah kitab yang pernah diterimanya dari seorang guru, atau rawi dikenal dengan orang yang meriwayatkan hadis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara sanad, matan, dan rawi hadis. Nah, bagaimana sih hubungan antara sanad, matan, dan rawi hadis? Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad di dalam riwayat hadis. Dengan demikian sangat penting sehingga suatu berita yang dinyatakan hadis yang disampaikan oleh seseorang sama sekali tidak bersanad, maka hadis tersebut dapat dikatakan sebagai hadis maudhu atau hadis palsu. Dalam hubungan dengan posisi sanad, Muhammad Ibnu Sirin menyatakan bahwa pengetahuan adalah bagian dari agamamu Islam atau agamamu sendiri. Demikian yang dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahwa sanad adalah bagian dari agama Islam atau agamamu sendiri. Selanjutnya adalah setelah mengenai dengan pernyataan Muhammad Al-Mubarak, An-Nawawi menjelaskan bahwa apabila sanad suatu hadis berkualitas sahih, maka tinggalkan hadis itu, karena hadis dengan sanad diibaratkan dengan hubungan hewan dengan kaki. Artinya keduanya tidak dapat dipisahkan. Begitu pula dengan sanad dengan rawi. Keduanya merupakan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan. Jika keduanya dipisahkan, maka keduanya tidak berarti apa-apa atau tidak berfaedah sama sekali. Sanad setiap hadis atau setiap tingkatan mutaqaf juga disebut dalam rawi jika dimaksudkan adalah orang-orang yang meriwayatkan atau yang menuliskan hadis. Di dalam ketentuan hadis juga memiliki ketentuan-ketentuan dari berbagai kitab hadis dan kualitas-kualitas sanadnya. Apabila sanad dihubungkan dengan matan, maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap matan harus bersanad sebagaimana sanad harus memiliki matan, karena keduanya tidak dapat berdiri. Jika sanad tanpa matan ataupun matan tanpa sanad, maka keduanya itu tidak dapat dikatakan dari Rasulullah. Jadi sanad tanpa matan atau matan tanpa sanad tidak memiliki arti apa-apa atau tidak memiliki sama sekali faedah. Selanjutnya, ketentuan hadis. Mengenai ketentuan hadis, untuk mengetahui validitas atau kualitas hadis dapat dilihat dari sanad, matan, dan rawi hadis. Ada 4 poin mengenai untuk melihat dari kualitas hadis. Yang pertama, setiap sanad yang bersangkutan harus berhubungan dengan mulai dari mahriknya sampai kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah baik matan maupun sanad harus
harus tidak memiliki cacat atau kejanggalan, baik sanad maupun matan harus memiliki sifat adil dan dabit, atau perawi-perawinya di dalam hadis harus memiliki sifat adil dan dabit. Selanjutnya adalah berkaitan dengan matan hadis, maka Ad-Dyabi menjelaskan untuk melihat ketentuan kualitas sahih. Ada 4 pokok. Yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk atau nas Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan ajaran atau dasar-dasar hukum yang lebih kuat. Yang ketiga adalah tidak boleh bertentangan dengan sejarah, panca indera, dan akal sehat. Yang keempat adalah setiap penyusunnya harus memiliki ciri-ciri dan sebab-sebab kenabian. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap hadis harus memiliki matan dan sanad. Jika sanad tanpa matan, maka hadis disebut dengan hadis maudu, hadis palsu. Jadi antara sanad, matan, dan rawi hadis harus bergantungan atau saling berhubungan, sehingga suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis sahih atau hadis asli, dan ketiga-tiganya ini saling bergantungan. Itulah yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.